dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama zina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina, 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama, dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Guys, saya dapat istilah baru nih ya. Ini istilah baru saya dapetin dari pasien saya ya. Gen Z sih kayaknya, Gen Z ya. Gen Z kan yang suka banyak istilah ya. Jadi, dia bilang gini, dokter tahu kan aku tuh punya religious trauma. Sebenarnya baru pertama kali ya mendengar istilah religious trauma. Ini bukan istilah baku ya, tapi that's interesting. Oh ternyata mereka namanya Ya puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami di channel Taifa Kreatif. Saudaraku, seperti cuplikan video yang kita dengarkan, terjadi lagi pembulian anak Ridwan Kamil telah memutuskan untuk lepas hijab. Ada apa di balik semuanya? Tetapi seperti yang kita lihat sanggahan dari ustadz mereka bahwa hal tersebut adalah sangat dosa besar. Tetapi sesungguhnya dalam Quran tidak menuliskan tentang wanita harus berhijab. Ya, penasaran dengan video selengkapnya? Mari kita lanjutkan video berikut ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Silahkan. Kita mau bahas istilah Gen Z, Bang. Istilah religious trauma. Mungkin penonton ada yang tahu religious trauma mungkin itu penonton apa? yang Gen Z kali. Gen Z ya. Enggak, kalau diterjemahkan kan menjadi trauma religius. Trauma keagamaan. Iya, trauma beragama. Apa tuh? Jadi 3 bulan lalu psikiater namanya Dr. Vivi Syarif itu dia bikin konten. Jadi ada Gen Z datang ke dia, Bang. Dia bilang Gen Z ini ngomong kalau dia punya religious trauma. Jadi religious trauma itu adalah ketika si anak ini dapat ibarat apa ya, ajaran agama dari orang tuanya yang bikin dia trauma gitu, bikin dia jauh dari agama. Justru Kayak ada kan tipe-tipe orang tua yang ngajarin agama anaknya tuh perfeksionis banget, sampai pakai kekerasan, mungkin ya strict banget Dipukul gitu ya, kali dipukul ya. Terus juga ada orang tua yang ngomongin dalil-dalil itu kenceng, Bang, ceramah kenceng gitu kan, ngomongin dalil, dosa, ayat-ayat, tapi kelakuan orang tuanya tidak mencerminkan dalil-dalil yang disampaikan gitu. Terus juga ada tipe orang tua yang dia tuh memaksakan anaknya. Kalau Dr. Vivi bilang soal hijab, dia memaksakan anaknya soal hijab dan anaknya tuh jadi memberontak, jadi rebel gitu kan. By the way, Dr. Vivi ini berjilbab ya? Berjilbab ya, Dr. Vivi ini berjilbab juga. Dan itu aku relate, Bang. Aku setuju sama si Dr. Vivi ini karena doktrin-doktrin agama dari kecil yang memang bikin kita takut sama apa ya? Ibarat kita bikin salah dikit dipukul mungkin, kalau kita bikin salah dikit langsung dijudge dosa gini itu bikin malah anak jadi jauh sama agama. Jadi kayak tidak menjalankan agama dengan ikhlas, dengan bertanggung jawab, dengan memang aku melakukan ini karena aku memang ingin melakukan, bukan karena aku di bawah doktrin orang tua aku. Takut dihukum gitu, Bang. Kenapa kamu bilang relate tapi? Relate, Bang. Mari kita dengar. Tapi bukan soal orang tua ya, mama papaku tuh mungkin papa agak strict tapi mama masih bisa menerima apa yang aku pikirkan gitu ya. Tapi aku dapat itu di sekolah. Karena aku sekolah SD SMP tuh Islam. Nah, si Dr. Vivi ini juga bilang kalau itu juga bisa dapat dari lingkungan, dari sekolah, nggak cuma dari orang tua. Cuma mungkin kasusnya si Gen Z ini mungkin orang tua ya. Kalau aku dapatnya dari sekolah, Bang. Jadi di sekolah aku tuh bener-bener, dia kan sekolah Islam. Cuma yang aku lihat dia nih ngajarin nggak ngajarin soal toleransi. Jadi ilustrasinya gini, Bang. Kalau misalkan aku lagi sekolah, di situ ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan, ada PKN, sama ada agama. Jadi pas PKN itu gurunya bilang, ya kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya udah, kalian kalau misalkan ada temen yang agamanya Kristen, Katolik, bla bla bla, kalian tuh harus dirangkul, berteman. Tapi ketika masuk ke pelajaran pendidikan agama Islam, langsung
kafir, gak boleh temenan sama kafir. Kafir itu kalau misalkan kalian berteman dengan kafir, ya kalian bakalan jadi kafir. Kalian itu gurumu yang bilang begitu? Gurunya gitu. Jadi aku banyak banget di SMP itu dapat doktrin-doktrin yang kok Islam jadi kayak kesannya mengujar kebencian gitu. Aku dapatnya dari situ. Akibatnya apa? Akibatnya aku jadi kayak gak percaya gitu. Masa iya sih kayak gitu? Padahal yang aku tahu dari orang-orang, harusnya agama itu ngajarin kebaikan. Ya. Nah, terus yang soal persaudaraan, iya. Terus aku juga relate sama kata-kata Dokter Vivi yang soal hijab, Bang. Aku tuh beneran yang kayak pas SMP tuh emang dipaksa banget berhijab, tapi sama sekolah. Jadi karena bukan sekolah Islam, karena sekolah Islam, tapi mereka juga memaksa anak didiknya untuk memakai hijab di luar sekolah. Di luar jam sekolah mereka harus pakai juga, mengikuti peraturan itu. Dan itu aku bener-bener yang kesiksa banget ya waktu itu, karena aku ngerasa aku nggak nyaman pakai hijab kan. Itu berlangsung sampai aku SMA karena ada. Jadi selama SMP itu kamu menggunakan jilbab di sekolah maupun di luar sekolah? Maupun di luar, karena kalaupun di luar ketahuan kita nggak pakai hijab, kita bakalan kayak di videoin, terus nanti mungkin dapat scoring or something gitu, bakal dapat hal-hal tekanan seperti itu. Padahal itu membuat kamu tertekan. Iya. Sampai akhirnya pas aku SMA kan udah mulai yang lepas pasang gitu, Bang. Jilbabnya udah mulai agak berani kan. Sampai aku di titik pas kuliah itu aku nggak pakai jilbab sama sekali. Sampai di titik orang kalau nanya aku agamanya apa, aku nggak mau jawab. Karena aku takut Muslim, hijabnya mana? Aku nggak mau jawab sama sekali. Terus kayak kalau ditanya, ini Kristen ya? Iya, aku iyain aja. Karena aku nggak mau Dan namamu kebetulan Gracia. Karena waktu aku notice nama dia, ini kok kayak nama baptis ya. Ya tampaknya kayak Manado gitulah ya. Cuma aku kan nggak bisa self diagnose kalau aku religious trauma ya. Tapi tapi saya mau tanya nih ya, walaupun kamu mengatakan tidak bisa mendiagnosanya, tapi apakah kemudian itu menyebabkan agama nampak sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tanda petik menakutkan, begitu nggak? Iya, menakutkan, terus juga jadi bikin tertekan, Bang. Terus maaf ya, kalau misalkan ada keluarga atau saudara agak muak ya. Aku sampai di titik muak gitu. Enggak, saya rasa itu tepat bisa kita gunakan istilah religious trauma. Karena kan religious trauma tuh intinya ketika ajaran agama yang memang seharusnya tadi dibilang mendamaikan, bikin menyebarkan kasih sayang, toleransi, itu justru kayak membuat orang tuh takut, trauma, tertekan, bahkan sampai di titik ya tadi muak, trauma, bahkan udahlah nggak usah percaya sama agama. Akhirnya jadi ya mungkin ateis atau kalaupun agnostik. Percaya Tuhan agnostik jatuhnya gitu. Cuma saya mau bilang sebelum lebih jauh, penonton, karena Egra itu setiap hari, Cindy kan kita dalam sebuah kelompok kerja yang sama ya. Ini anak baik. Jadi dia anak baik. Saya agak sedih sih mendengar kamu sampai tahap muak. Artinya saya ngerti bahwa ketika kamu mengatakan muak tuh bukan berarti kamu membenci agama. Tapi memang itu adalah perasaan yang sangat normal terjadi. Kalau Egra bercerita bahwa pengalaman beragama Egra adalah seperti itu. Terus menerus dijudge, disudutkan. Kalau tidak salah, Egra pernah cerita kan ketika di sekolah memutuskan untuk tidak berjilbab, terus teman-teman menjauh. Yang jauh, bener. Bayangkan betapa tidak menyenangkannya kan perasaan yang ada dalam diri Egra mengenai agama. Oke, kembali ke kamu. Tapi bukan berarti aku kayak udah yang kayak nggak percaya Allah itu ada sebagai Muslim gitu, enggak. Tapi lebih ke ajaran-ajarannya. Aku sampai di tahap dimana ya udahlah, aku Muslim, aku beribadah dengan caraku sendiri gitu. Sampai ada di tahap itu gitu. Dan soal hijab tuh sebenarnya aku sama orang tua aku sempat ada perdebatan pada masa itu. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillahnya sudah lewat ya. Karena aku dengar cerita sampai ada anak yang karena dipaksa pakai jilbab gitu, sampai yang mohon maaf kayak sampai gila gitu, Bang. Karena dia dipaksa untuk tertekan gitu. Iya. Mungkin bukan gila dalam artian gila yang gimana, tapi ya stres gitu. Kayak mungkin jadinya
entah benar atau enggak ya, jadi anxiety disorder gitu nggak sih, kayak ketakutan, cemas kalau misalnya dia nggak pakai jilbab, nanti orang ini nggak ya ngelihat gue gimana orang. Iya, tapi itu saya pria, saya muslim, tapi saya membayangkan gini, bayangkan kalau seorang anak perempuan seumur kalian nih ya tidak ingin mengenakan jilbab. Terus pertama mungkin datang dari keluarga yang orang tuanya merasa itu wajib. Dan kalau kamu tidak menggunakannya, orang tuamu akan marah. Bayangkan setiap hari hidupmu seperti apa. Kamu harus menjalani dari pagi sampai sore, ya, dengan perasaan bahwa kamu mungkin akan dimarahi gara-gara kamu tidak mengenakan jilbab. Mungkin bukan sekedar dimarahi. Ada doktrin ini bang, kalau misalkan perempuan nggak pakai jilbab, itu nanti bapaknya bakal masuk neraka. Itu doktrin itu. Betul. Jadi bahkan ditambah stres di situ. Tadi Cindy bilang bukan sekedar dimarahi apa? Kayak maksudnya mungkin kalau dimarahi, ya dimarahi juga bikin mental kita down ya. Tapi kalau misalnya sampai di satu titik yang kalau misalnya si anak ini udahlah orang tuanya strict soal agama, kalau misalnya nggak pakai jilbab bisa pakai cara kekerasan, itu juga makin bikin dia kayak anxiety, cemas gitu, bener-bener yang sampai di satu titik tuh dia tadi mungkin dibilang tanda kutip gila atau sesuatu yang. Tapi saya ingin mengatakan, saya bisa sangat paham kalau ada orang yang sampai sedemikian frustrasi dan merasa depresi karena itu. Bayangkan dia berangkat ke sekolah dengan teman-teman yang semua berjilbab atau mayoritas berjilbab, dia tidak berjilbab, dia tidak merasa sebetulnya ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan, tapi dia mengalami tekanan sosial yang sedemikian besar. Itu kan pasti berat banget. Iya. Saya ngerti kalau orang sampai merasa bahwa ya udah go to hell with religion. Dan barangkali dia tinggal menjalani hidup itu dengan berharap suatu saat nih gue akan berakhir nih ini. Berakhir dalam artian nanti gue udah lewat nih SMA atau gue lewat ya lingkungan kayak begitu. Ketika gue lewat SMA, mungkin ya kira gitu ya. Begitu lewat SMA, begitu masuk kampus, kamu memutuskan untuk I won't menggunakan jilbab lagi. Karena memang pada dasarnya pada dasarnya memang aku tuh kayak cuma pengen bisa pakai males. Pengen pakai sesuatu yang mau aku pakai gitu. Kayak dulu aku cuman pengen pakai celana jeans sama kaos doang gitu. Atau kayak kemeja gitu, kaos jeans. Dan ini bukan gitu. Karena Egra kepengen nampak seksi atau apapun. Not at all. Dia kepengen hanya menggunakan, kenapa sih gue gak diizinkan untuk menggunakan baju seperti itu. Dia nyamannya begini gitu loh. Dan ini banyak terjadi, cuma Egra barangkali orang yang beruntung karena bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan itu tanpa menjadi gila. Iya, kalau menjadi gila. Akhirnya dia ketika kuliah kamu gimana? Berhadapan juga nggak dengan tekanan itu? Enggak sih, lebih ke karena orang nanya kan agamanya apa, terus aku ledekin kayak mau tahu ya gitu, terus aku hilang gitu, pergi. Nggak aku jawab gitu sampai orang satu semesteran gitu baru tahu agama aku apa gitu. Itu juga dari temen gitu. Tapi teman-temanmu berjilbab nggak? Ada yang berjilbab, ada yang enggak, karena kan aku universitasnya enggak yang Islam kan. Swasta ya. Kalau Cindy? Aku ya puji Tuhan alhamdulillah ya. Aku enggak sih, maksudnya mungkin temen aku, cuma kalau aku pribadi yang memang beragama Kristen, memang orang tua aku beruntungnya mengajarkan bahwa ya udah kalau misalnya kayak doktrin-doktrin yang misalnya selagi bisa kasih ke orang, kasih kelebihan kita buat orang kayak gitu, tapi berbagi tanpa ada paksaannya. Paling kayak misalnya cuman sekedar, tapi ngingetin yang halus sih bang, kayak misalnya udah renungan belum, kan kalau misalnya aku tuh memang tradisi keluarga aku. Renungan tuh apa? Renungan tuh kayak semacam ibadah pagi di rumah sendiri. Jadi kayak membangun hubungan kita sama Tuhan, caranya doa, baca kayak bacaan Kristen renungan pagi gitu. Bukan Alkitab. Ya Alkitab. Jadi kayak kita baca ayat, terus ada baca semacam renungannya lah, kayak refleksi diri hari ini tuh tentang apa, kayak gitu-gitu. Jadi kan ya keluarga aku ada semacam tradisi renungan pagi gitu, mungkin jam 5 jam 6 pagi gitu kan, sebelum mulai aktivitas. Nah itu biasanya papa mama ngingetin, tapi ngingetin yang dalam arti kata sama sekali menurut pandangan aku nggak maksa, kayak renung kalau ada waktu renungan kayak gitu. Terus kayak misalnya ya biasa sih, kayak jangan lupa nanti
sebelum tidur doa apa kayak gitu-gitu doang gitu. Iya. That's it, nggak sampai dalam kalau kamu nggak renungan papa gebuk, kalau kamu nggak doa nggak ada gitu. Kalau aku ya mungkin ya nggak tahu di luaran sana orang-orang lain seperti apa, kalau aku nggak. Cuman emang aku ada temen aku itu, jadi ngelihat ininya ya, saksi. Iya, aku ngelihat langsung gitu. Jadi aku punya temen, dia bajunya nikob mungkin ya, yang hanya dia sampai muslim mata. nih. Iya, dia muslim, dan dia ini bisa dibilang baju bener-bener tertutup banget dari atas sampai bawah, itu cuma kelihatan matanya aja. Nah, wow. Ya, dan aku tuh kadang suka ngeliatin, karena kan aku berteman kan Bang sama dia di sosmed. Terus akhirnya aku lihat lah, iseng ngeliat. Nah, itu udah tuh dia mulai pas aku lulus, dia udah mulai Lulus apa nih? Lulus kuliah. Kuliah. Itu aku udah mulai nih ngeliat, oh dia jilbabnya ini ya, nggak yang mungkin jilbab lilit kali ya. Terus bajunya tuh udah mulai tadinya pakai nikob dan lepas nih nikobnya lepas. Terus kan kalau nikob tuh biasanya jubah panjang gitu ya. Ini udah mulai nih pakai jeans, kemeja gitu. Udah deh sampai di satu titik tahun ini, mungkin aku lupa, aku nggak terlalu merhatiin itu, dia lepas jilbab sama sekali. Dan iya, aku kayak ngerasa agak, aku nggak tahu ya terlepas dari dia alasannya apa, dan aku juga yang kayak ya udah gitu, terserah, itu hidup dia. Cuman kayak wow, dari yang nikob sampai yang benar dia lepas. Tapi lepas jilbabnya dengan cara yang, minta maaf ya, apakah dengan gaya yang apa kayak seksi gitu? Kalau aku nggak tahu bisa menilai apakah itu seksi atau enggak, cuman mungkin ya casual kayak kita biasa aja kayak ya. Baju lengan pendek, kadang baju tanpa lengan bahkan gitu kan. Tapi itu gak gampang loh Bang, pasti judgementnya tinggi banget. Iya, judgementnya pasti tinggi. Nggak, saya bertanya begini karena saya ingat ada beberapa artis, nggak cuma satu loh, ya artis yang seksi itu bahkan memang seksi sebagai artis itu, dan dia goyangnya juga sangat seksi. Tapi ketika dilacak siapa dia gitu ya, di mana dulu SMA-nya segala macam, itu misalnya dia datang pesantren, ada yang hafiz, yang hafal Al-Quran, ada yang kalau ditanya tentang agama gitu dia ya, ayat, bahkan memang dengan cepat dia mengutip ada ayat-ayat yang dia barangkali dulu sangat kenal ya. Tapi itu kan tipe-tipe yang tadi Anda ceritakan, jadinya ya barangkali itulah yang berlangsung atau itulah yang berlaku di kalangan artis ini. Ya enggak? Ya dia mungkin dulu serba tertutup atau hafiz dan segala macam, tapi begitu dia sekarang merasa bahwa wah, gue udah independen nih, gue udah nggak harus bergantung kepada sekolah, pada orang tua, ya udah dia lepas aja. Jadi kalau cuman baru lepas sih masih oke lah ya. Yang paling serem kan kalau kemudian tiba-tiba jadi kayak, kalau kita bicara pendulum tuh, tadinya dari di ujung kiri sini loncat ke kanan. Iya, kayak loncatnya tuh jauh banget gitu. Iya. Dan kayak Egra kan, kayak aku pernah lupa siapa gitu, artis siapa. Nah kalau maksudnya kalau Egra kan kalau ditanya agama, misalnya agamanya apa, muslim, terus kok nggak berjilbab, terus Egra yang kayak cuman diem apa ya kan. Nah, kalau aku pernah entah siapa ya, artis siapa aku lupa, itu tuh sampai yang ngejawab, karena aku lupa dia masa lalunya mungkin pakai jilbab atau sekarang lepas atau gimana. Cuman dia sampai di satu titik ngomong, agama gue, urusan gue sama Tuhan, yang masuk neraka juga gue, emang lu yang ngurusin dosa gue, gitu Bang. Aku pernah dengar dia statement dia ngomong semacam gitu. perlawanan Kayak emang kenapa lu mau nanggung dosa gue, lu kalau gue berdosa lo yang bakalan masuk neraka, enggak kan, udah di kayak gak usah ngurusin gue kayak gitu-gitu. Ya. Itu yang barangkali saya nggak tahu. Ini saya datang dari generasi yang sudah berbeda, karena saya merasa gini, generasi kalian tuh betul-betul hidup dalam sebuah era di mana arus informasi itu mengalir dengan sangat-sangat cepat ya. Keragaman itu menjadi sangat-sangat luar biasa sekarang kan. Jadi dengan mudah kalian tuh membaca, menonton, mendengarkan pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat dari berbagai pemuka agama atau influencer tokoh-tokoh masyarakat biasa gitu ya, yang relatif liberal gitu ya, yang bebas ya. Yang ingat yang cerita ada seorang selebgram yang makan babi, dia seorang muslim makan babi, tapi dia kemudian pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dina Mukherjee. Biar gimana pun itu ada sekarang di media ya. Jadi tantangan buat orang-orang yang masih berusaha mengajarkan agama dengan mengatakan hitam putih, ini boleh, ini nggak boleh gitu ya. Kayak minuman keras, alkohol sedikit pun nggak boleh.
misalnya itu dipaksakan kepada anak-anak muda sekarang, sementara dia ngelihat orang-orang lain minum dengan sangat mudahnya, Iya. itu marah nggak sih gitu loh? Marah lah. Itu akan menyebabkan kemarahan, dan yang paling menakutkan adalah seperti kamu katakan, Cindy, dia pelan-pelan menjadi pertama-tama tidak menjalankan lagi. Misalnya tadinya dia sholat, terus pelan-pelan, alah nggak penting, orang lain juga nggak sholat, dia nggak sholat. Ya, tapi masih tetap Islam, masih tetap kali kalau Idul Fitri gitu ya, tetap merasa bahwa ini halal, ini haram, dia masih ada tuh di kepala. Tapi lama-lama dia mulai meninggalkan itu. Misalnya pernah dengar istilah agnostik kan? Iya, percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak memilih untuk percaya pada agama manapun ya. Dan tapi yang sekarang juga terjadi di dunia adalah pelan-pelan semakin banyak orang ateis. Apalagi kalau nggak salah banyak kan waktu itu ada, bukan isu ya, memang ini terjadi di Arab Saudi, di mana gelombang massal para perempuannya tuh melepaskan jilbab gitu. Jadi mereka tidak berjilbab sama sekali. Karena semula Saudi itu adalah sebuah negara yang mewajibkan ya perempuan-perempuannya untuk berjilbab. Dan artinya gini, kalau Anda sampai tidak berjilbab, Anda kena sanksi yang bukan cuma sanksi sosial, sanksinya betul-betul sanksi hukum, bahkan bisa fisik ya Bang, fisik, bisa sampai fisik ya. And all of a sudden sekarang tiba-tiba saja pemerintahnya tuh kayak alih haluan. Muhammad bin Salman tuh putra mahkotanya, Pangeran Muhammad bin Salman menganggap bahwa kita udah nggak bisa lagi hidup seperti ini. Ya, kita akan terus tertinggal, kita akan terus menjadi sebuah negara terbelakang. Maka kita bebaskan perempuan. Tadinya perempuan nggak boleh nyetir aja, nggak boleh. Sekarang dikatakan bahwa perempuan itu boleh nyetir, boleh sekolah, boleh kerja, bahkan di sana sekarang di beberapa tempat ada night clubnya, ada tempat kasinonya segala macam. Bioskop juga nggak sih? Bioskop ya. Dan dekat Ka'bah katanya. Enggak ya? Mungkin di Mekah mungkin. Di Mekah, maaf. Nah, yang saya ingin katakanlah bahwa bayangin perubahan itu kan membuka mata, membuka pikiran orang. Nah, jadi kayak orang merasa bahwa gimana ya, selama ini kita diajarkan untuk nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Tiba-tiba sekarang kata pemimpin kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silahkan aja. Nggak usah diikutin. Gimana Anda masih percaya sama agama kan? Iya. Dulu dibilang agama begini aturannya. Sekarang agama nggak usah dipercaya. Ya saya jadi nggak percaya beneran. Nah, ini yang terjadi di sana, bahkan di Saudi aja seperti kamu bilang Cindy, mulai ada gejala orang agnostik dan bahkan ateistik. Kalau di Eropa sih emang udah begitu lama sih ya kebebasan terjadi, jumlah orang-orang yang memilih untuk tidak beragama atau tidak percaya Tuhan itu memang sangat besar. Nah, kita sekarang di Indonesia, Egra menyebut jangan-jangan kalau ini terjadi nih religious trauma, maka akan semakin banyak orang yang dari tadi sebuah negara yang disebut religious segala macam, pelan-pelan semakin banyak orang meninggalkan agama atau tidak menjalankan perintah agama. Karena kalau yang aku lihat banyak teman-teman aku yang di Gen Z ya, yang udah muak aja sama agama juga banyak. Makanya ngobrol sama aku nyambung Bang. Ya. Karena jadi nyambung dan dia kayak ngerasa gue udah capek deh sama doktrin-doktrin kayak gitu dari kecil gitu. Gue mau hidup damai aja. Kayak gitu banyak. Memang ada beberapa. Iya. Ya bayangkan kalau kamu diajarkan untuk beragama, tapi kemudian muncullah pemuka-pemuka agama yang menyebarkan kebencian, yang menyebarkan permusuhan. Anda sakit hati gak sih? Iyalah, sakit hati. Dikatakan Islam rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi sekalian alam. Tapi yang muncul adalah ya kayak sekarang berantem soal Habib ini. Apakah Habib itu keturunan Nabi atau bukan? Buat masyarakat rasional ini memang menjadi semakin nampak tidak masuk di akal agama itu. Makanya saya ngerti kalau ada yang namanya religious trauma syndrome itu. Begitu. Ternyata ada. Dan related gitu. Jadi mungkin kalau penonton ada yang merasakan hal yang sama, boleh juga sih cerita-cerita di bawah. Kadang kalau misalkan kita udah speak up kayak gini, banyak yang cerita Bang di bawah. Aku bacain tuh satu-satu walaupun bukan pakai akun Cokro ya, pakai akun sendiri gitu. Dan
pesan kita adalah mungkin coba untuk tanamkan nilai-nilai agama tapi dengan pendekatan cinta kasih. Cinta kasih. Jangan kasih coba sayang. untuk menanamkan doktrin kalau anak Anda tidak mau untuk memberontak. Kalau anaknya nakal, diajak ngomong. Jika ini anak Anda ingin mencintai agama dan Tuhannya, ya tadi ajarkan dengan pendekatan kasih sayang. Dan kalaupun misalnya tidak boleh dilakukan, kasih tau alasannya tuh kenapa. Jangan cuma larang tanpa tahu. Kayak misalnya tadi bang alkohol, kayak alkohol nggak boleh, ya dalilnya atau mungkin ayatnya atau apa pokoknya nggak boleh. Pokoknya itu haram. Dari segi logikanya dulu, nih nanti bisa bikin sakit atau gimana. Ginjal dan kalau ternyata anak Anda itu tetap tidak menerima ajaran itu, jadi kita udah bilang jangan nonton film porno, dia nonton film porno juga. Jangan minum alkohol, dia minum alkohol juga. Barangkali itu adalah bagian dari cobaan hidup kita yang biasa-biasa aja. Nggak usah terus murtad. No. Wow. Oke. Berat ya? Aduh. Semoga kita bisa beragama dengan akal sehat. Mantap. Amin. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau penonton ada ide-ide konten mau bahas ini kah, atau mau sharing cerita, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa, nggak usah nangis. Oh ya. Jangan lupa stay tune terus episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Puji nama Tuhan, demikianlah video yang dapat kita saksikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, memang menerima Kristus itu adalah hal yang sangat luar biasa dan tentunya banyak cobaan yang akan kita hadapi. Tetapi saudara harus terus bersabar. Tidak usah hiraukan apa yang dibicarakan oleh banyak orang terkait dengan kehidupan kita sendiri. Karena apa yang dibicarakan mereka belum tentu baik dan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus terus memberkati saudara yang telah sadar dan menjadi pengikut Kristus. Selamat menjadi wanita yang merdeka, cerdas dan punya norma yang baik. Tidak bertopeng dan munafik. Nah saudaraku, memang betul sekali juga kemerdekaan setiap orang mau pakai hijab ataupun tidak. Kita tidak perlu mengaturnya. Bila terpanggil untuk mencintai Yesus, jangan salahkan Kristen ya, karena semua itu pasti ada sebab akibatnya. Sehingga pada akhirnya saudara kita ini telah memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Jangan seperti agama yang umatnya suka menghakimi ya. Kalau ajaran agamanya yang kita anut hanya Tuhan yang jadi hakim kita dan bukan manusia. Beda dengan tetangga kita yang di seberang. Tidak apa-apa memakai hijab, terus berbuat dosa, itu akan tetap masuk surga. Itu memang sangat tidak masuk akal. Kalau di Kristen, itu manusia melihat apa yang kita melihat apa yang di depan mata kita, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jangan sibuk untuk memakai hijab, tetapi hati kita masih penuh dengan noda dosa. Dan saya sangat setuju, carilah agama yang tidak banyak aturan, tekanan. Punya kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Tidak menjatuhkan wanita atau pria. Tetapi kita memiliki kesamaan. Atau kita memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Tuhan Yesus mencintai kita semua, mencintai teman-teman kita yang telah berpaling menjadi pengikut Kristus. Jangan takut, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetaplah tegar, jadilah pribadi yang teguh, jadikan cemooh ejekan apapun sebagai tantangan untuk membentuk pribadi kita berkarakter tangguh. Dan wanita yang lepas hijab sudah cerdas, pingin hidupnya merdeka dan tidak ada tekanan. Ya saudaraku, kiranya konten-konten ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Sekali lagi sekian dan terima kasih, dan
Satu ayat untuk kita semua, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetap kuat dan ikut Kristus, selalu dicobai dan dibuli. Hanya ada satu Tuhan yang tidak menuntut, Dia hanya memberi. Dia bukan hanya memberi berkat, tetapi Dia juga memberi nyawanya untuk kita. Tetap kuat dalam Kristus, karena kamu di tengah kegelapan, kamu yang harus jadi terang di tengah kegelapan. Dan Tuhan Yesus menyertai kemanapun dan dimanapun kita berada. Saudaraku, bersyukur selalu walaupun melewati jalan yang berat. Mungkin itu adalah jalan yang membuat kita mengenal Tuhan Yesus. Pasti memberi damai di hati, sanggup mengampuni melewati proses itu. Bergaullah dengan firman Tuhan, baca, berdoa, pasti menang dan kuat. Maju terus, jangan lemah, ada upah usaha kita untuk Tuhan Yesus. Jadikanlah bulian yang kita terima dari sesama menjadi batu loncatan untuk semakin kuat, ibarat bunga bonsai. Jika bunga dibiarkan bertumbuh sebebasnya, tapi harga jualnya akan murah. Tetapi jika dibonsai menjadi bagus, maka harga jual akan tinggi. Demikian juga iman kita. Ikut Tuhan Yesus, harus siap memikul salib hidupnya dan bertambah bersama Yesus, akan hidup bersama Kristus. Tersenyumlah dalam menghadapi segala ejekan orang lain dan berserah dan berharap kepada Kristus. Jangan takut, beritahukan semua umat manusia apapun deritamu kepada Tuhan Yesus Maha Kudus dan kasih. God bless you. Ya saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan memang sebenarnya masuk surga atau masuk surga, Tuhan itu tidak memandang penampilan kita sih, tetapi yang dipandang adalah pribadi kita, kelakuan kita ketika kita ada di dunia. Bagaimana kita hidup baik, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, kita berbuat baik sesama manusia. Tuhan melihat hati dan bukan melihat penampilan. Tidak salah memang kalau ada ajaran agama yang memuakan, seperti kata ibu yang sudah kita dengarkan, banyak orang semakin waras lah dan menjalankan agamanya dengan berpikir. Ya saudaraku, seperti olah ramalan sekarang, tanpa muda, cantik, prik dan sumringah celam adalah sesat, maka lebih cepat lebih baik harus tinggalkan dan ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sangat menyayangi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom, sampai jumpa.